bersyukur Tuhan, Kau yang layak terima pujian kami. Kami bersyukur, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sometimes, miracles are being credited to ghosts. When our relationship is full of distrust, you'll credit anything to the world or the ghost. You'll credit anything to luck and not God. Let us all believe that God is in control. What are you believing? Are you coming just because of your claim coming? Or you coming to worship Jesus? Come worship Him. He truly is worthy of worship. He truly is the Son of God. Let me change your perception now. Any problem that you have, He can walk over Himself. He's God over everything. He truly is the Son of God. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu. Ajari kami Tuhan agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Ajari kami agar hati kami itu bisa belajar dari orang-orang yang dahulu juga berkenan di hati-Mu. Mereka bukan orang-orang yang sempurna, tapi selama mereka mengikut Yesus, biarlah izinkan kami juga belajar. Kami rindu mengikut Engkau, seperti mereka mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, ajari kami semua Tuhan. Urapi hamba, biarlah Roh Kudus yang bekerja hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom. Sebelum saya mulai khotbah, coba ngomong sama kiri kanan, coba katakan Tuhan Yesus mau memakai kehidupanmu. Katakan demikian. Tadi video dari Eropa, ada beberapa yang mungkin belum pernah melihat. Kita ini harus bangga bahwa gereja kita sudah dipakai sampai ke Eropa. Kalau Anda dilihat, kita banyak sekali mengadakan baptisan, meskipun tempatnya nggak seindah di tempat ini. Tempatnya pakai pompa air yang diisi kadang agak mepet-mepet gitu, karena kadang hidung mereka kan panjang-panjang ya. Jadi kalau dimasukkan gini kepalanya yang kena duluan, hidungnya masih keluar sedikit, jadi harus dimiringkan gitu loh ya. Jadi ada kesulitan-kesulitan tertentu yang harus kita pikirkan yang berbeda. Tapi doakan ya, kita tetap baptis terus. Saya mengucap syukur gereja kita bisa dipakai sampai bangsa-bangsa. Itu hanya karena urapan Tuhan. Saya sebagai seseorang yang dari tahun 96 di gereja ini, saya itu mempelajari atau gimana ya, sepertinya memikirkan bagaimana sih caranya dapat urapan. Karena saya melihat ada orang-orang yang di dalam gereja dipakai Tuhan, ada yang tidak. Atau kalau diomong tidak kelihatannya kok kejam ya. Tapi yang saya termasuk di antara yang tidak. Jadi
saya itu ngomongnya lebih langsung. Saya dulu merasa orang-orang itu kok bisa dipakai Tuhan, saya kok enggak. Jadi saya itu sebagai orang Kristen, saya itu mencari bagaimana caranya saya diurapi Tuhan. Saya itu berusaha cari ayat Alkitab atau pembicara yang menjelaskan bagaimana caranya dapat urapan. Karena sepertinya kalau diajarkan, urapan itu hanya ada di gereja. Coba di dunia luar, pakai urapan enggak? Kalau Anda bangun gereja, bangun perusahaan, Anda buka cabang baru, masa Anda urapi manajer Anda? Kan enggak ya? Kan enggak pakai urapan kan? Loh, Anda pakai kah? Enggak ya? Enggak ya? Kalau Anda buka, benar enggak? Ada pegawai baru gitu masuk gitu ya. Kalau Anda punya perusahaan, masa Anda urapi supervisor Anda? Enggak kan? Enggak kan? Loh, kok rasanya kok Anda sudah terlalu lama. Siapa di sini yang orang Kristen yang sudah begitu lamanya sehingga kata-kata urapannya sudah masuk dalam vocabulary Anda? Yang lebih, orang Kristen yang sudah lebih dari 5 tahun, coba angkat tangan. Ya hampir semua ya. Karena kalau Jawa Baru diajak, ayo datang ke gereja, jam berapa? Jam 7 pagi, enggak jadi deh. Ya benar ya, berarti ini pasti yang lebih. Agak diomong lama ya, enggak enak ya, bukan lama lah. Sudah enggak baru lagi gitu ya. Kalau Jawa Baru datangnya jam 10 sama jam 1. Yang jam 7 pagi, pasti sudah lama mendengar. Urapan sudah biasa. Anda sama-sama kita mengingat yuk, bahwa urapan itu hanya ada di gereja. Di dunia luar enggak ada yang ngejar urapan. Hanya orang Kristen yang ngejar urapan. Coba tanya sebelah Anda ngejar urapan enggak? Loh, enggak ada yang tanya. Belum makan berarti ya. Atau sudah makan tapi capek ini sekarang. Habis makan ngantuk ya. Coba katakan sekali lagi, ayo ngejar urapan Tuhan, katakan demikian. Nah, puji Tuhan ya. Hari ini saya mau berbicara, ini yang kesimpulan saya setelah sejak tahun 96 sampai sekarang. Ternyata urapan itu bisa melalui warisan. Dulu pengertian saya adalah urapan itu melalui saya belajar Alkitab. Betul. Tapi apakah orang kalau tahu Alkitab itu dapat urapan? Alkitab menyatakan bahwa ternyata imam-imam besar dan orang Farisi yang tahu semua ayat Alkitab belum tentu diurapi Tuhan. Siapa yang percaya katakan amin. Jadi pengetahuan menuju urapan enggak? Enggak mesti. Tapi saya dulu pelajari, saya baca sebanyak mungkin buku. Saya beli buku banyak, belum tentu semua tak baca, tapi tak beli. Ya kan? Biar merasa kayak orang pinter gitu loh ya. Saya dulu zaman kaset, saya beli kaset khotbah. Dan ternyata kaset khotbah itu untuk masa mau tidur. Jadi saya pasang sambil tidur. Ya kan, enak dengerin khotbah orang itu terus tidur itu enak bagi saya. Dulu dari kaset loh ya. Saya pindah, saya ngikutin dari kaset, CD, ya kan. Saya ngikutin zaman, ya. Jadi saya punya lemari isinya macam-macam, ada kaset, ya kan, paling bawah, belakang, ya. Terus CD. Nah sekarang nggak bisa dipamerkan, sana semua di YouTube, bener gak ya? Beda ya, zamannya berbeda-beda. Siapa di sini yang punya kaset khotbah? Coba angkat tangan. Wah sama sama saya ya, lagu-lagunya nanti ya beberapa nanti lagunya sama dengan saya. Lah gini, kadang saya ini jadi mikir ya, apa ya menyebabkan ada lagu-lagu tertentu kita itu kayak terjamah, lagu tertentu enggak. Kenapa ya? Akhirnya saya ngerti rasanya, ini nostalgia. Zaman kita pertama-pertama kenal Tuhan, kayak cinta pertama kita sama Tuhan, kayak pacaran sama Tuhan gitu ya. Lagu-lagu tertentu itu menjamah. Sama kayak kalau saya sama istri saya lagu cinta dari SMA sih yang berjalan ya si lama banget ya itu kayak waduh lagunya meskipun saya nggak hafal judulnya tapi itu lagunya kalau saya dengerin gitu tersentuh gitu ya, ingat-ingat zaman pacaran dahulu pertama kali di restoran, nggak apa-apa ya tak omong ya yang punya di sini kok ya. Bong Cafe di Gubeng ya kan, nggak apa-apa yang punya di sini soalnya ini bukan memang pacaran kita pertama di sana. Jadi rasanya kalau dengar lagu itu jadi terjamah. Beberapa lagu Kristen itu membuat kita terjamah karena itu saatnya kita pertama-pertama sayang sama Tuhan. Nah nanti beberapa lagu yang saya itu pertama-pertamanya ketemu Tuhan. Bukannya lagu zaman sekarang nggak menjamah, beda.
ujung-ujungnya bagi saya, apakah kalau dengerin banyak lagu Kristen, terus baru diurapi? Banyak puasa, bukan artinya puasa tidak, tapi kalau ujung-ujungnya puasanya salah, artinya akhirnya, karena saya dulu juga puasa pernah turun 12 kilo, tapi ya nggak dapat urapannya, karena salah tujuannya. Karena saya maunya, pokoknya urapan, tapi urapannya untuk apa? Agar saya keluar dari hutang. Emangnya urapan Tuhan untuk itu? Saya mau bacakan, ini tolong dipasang, ini kata pengantar dari Pastor Philip di dalam buku yang saya tulis. Saya bukan penulis. Saya ini orang gak bisa nulis sebenarnya. Saya paling stres kalau disuruh nulis picture profile atau orang ulang tahun. Terus ditanyain, ini mau ngasihin pesan apa gitu ya kan. Saya gak tahu ya, ngomongnya happy birthday bener ya. Saya ini tipe orang yang kayak gitu. Tapi herannya, kalau di dalam Tuhan itu orang yang gak bisa ngomong, gak bisa nulis buku itu, kok bisa ya? Nah ini bisa, tapi saya kan baca singkat aja salah satu, mulai dari kata-kata sungguh. Sungguh, ada anak yang lahir dari hati, bukan melalui kandungan. Mereka adalah anak-anak visi. Follow us as we follow Christ. Philip Mantova. Ini konsep yang saya mau katakan tadi. Urapan itu ternyata melalui warisan, bukan dari pengetahuan, kebiasaan, jago berdoa, karena pelayanan atau gimana sih, bukannya pelayanan itu jelek. Tapi saya pikir dengan melayani terus diurapi, itu juga ada konsep yang gak selalu benar. Karena ternyata ada konsep bahwa Tuhan itu sebenarnya rindu kita itu menjadi anak Allah. Siapa yang percaya katakan amin. Kita baca ya ayatnya di Galatia 4 mulai dari ayat 6. Kata-katanya demikian. Dan karena kamu adalah anak, katakan ke sebelah-sebelah Anda, kamu adalah anak, katakan. Maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ini dahulu tidak nangkep karena dari dahulu saya sebagai orang Kristen, saya diajarin kita semua adalah anak Allah. Siapa yang percaya katakan amin. Tapi kadang-kadang kita tahu statusnya anak, tapi kita tidak pernah bertindak seperti anak. Kita ngaku status kita anak Allah, tapi tindakan kita tidak pernah menunjukkan bahwa kita itu anak. Ada banyak sekali di Alkitab ternyata contohnya. Begitu saya menangkap mengenai kata-kata anak, cara membaca Alkitab itu berbeda. Karena ada orang-orang yang tidak merasa diri anak. Bayangin kalau Anda merasa diri anak, tapi kalau ditanya, Alkitab itu seperti hukum. Hukum itu berarti peraturan. Peraturan itu berarti Anda bukan anak. Alkitab itu bukan peraturan. Alkitab itu surat dari Bapa kepada anaknya untuk memperkenalkan siapa Bapa. Kalau Anda anak. Tapi kalau Anda masih, di sini dikatakan hamba, ayat Alkitab itu adalah perintah. Bukan artinya di dalam perkenalannya Tuhan kepada kita atau Bapa kepada kita bukan tidak ada perintah loh ya. Tapi banyak yang melihat Alkitab itu hanya sebagai perintah. Jadi waktu ditantang, ayo kita baca Alkitab, Anda itu malas, Anda itu merasa buat apa sih baca? Nanti kalau sudah baca nggak melakukan merasa tertuduh, karena ini kan perintah. Anda sepertinya merasa ada tekanan. Bayangin ada 31.102 ayat. Kalau Anda sudah baca semua dan Anda tidak melakukan, Anda merasa gagal. Karena ini perintah. Kalau Anda hamba. Tapi kalau anak, kan beda. Kan emangnya Anda hafal apa yang kata-kata papa mama Anda.
Setiap katanya, ya memang kata Bapa itu memang firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus itu memang firman Tuhan, tetapi itu kan bukan perintah, kan ada kata-kata yang untuk menguatkan kita. Apakah menguatkan itu perintah? Bukan, itu penguatan, kan lain. Tiba-tiba kalau kita punya pengertian yang berbeda mengenai siapa diri kita. Makanya ada kata-kata ahli waris. Konsep warisan itu berbeda dengan konsep didapat atau merit. Tadi kata-kata yang saya ngomong, kalau Anda gimana caranya Anda dapat urapan? Kalau Anda mencarinya dengan kata-kata, dengan pengetahuan, ataupun kehebatan Anda, misalnya punya skill tertentu, menyanyi, berkhotbah, berdoa, itu skill, butuh skill, belajar. Kalau Anda makin bisa, menurut Anda makin dapat urapan, berarti urapan itu didapatnya dari merit. Merit itu berarti apa? Anda bisa mencapainya. Dengan kekuatan Anda, atau kepandaian Anda, atau kerajinan Anda. Atau kekudusan Anda bahkan. Anda merasa, saya sudah 10 tahun ini, saya tidak mengucapkan kata kotor. Misalnya begitu. Terus Anda merasa, sudah saatnya saya dapat urapan. Apa bedanya sama perjanjian lama? Hamba yang merasa harus melakukan seluruh ayat Alkitab. Bahkan kalau hari Sabat tidak boleh mijet. Ini kalau pernah ke Israel, tidak boleh pijet. Itu loh, hanya untuk naik turunnya lift aja tidak boleh. Kenapa? Itu berarti berusaha. Mereka berusaha menepati peraturan, bahkan di hari Sabat itu tidak boleh berapa ratus meter dari rumah. Kalau lebih berarti pekerja. Sampai kayak begitu. Emangnya kalau orang melakukan kayak gitu dapat urapan? Kalau urapan bukan melalui kekuatan, kemampuan, bukan dengan merit atau kehebatan, berarti dapatnya dari mana? Warisan. Warisan itu beda. Anak itu dapat warisan papanya bukan karena anaknya itu paling hebat. Kalau Anda punya perusahaan, saya ini bayangin dari sisi perusahaan. Saya punya perusahaan, nanti shareholder, kalau saya pemiliknya, saya punya 95% misalnya begitu ya. Nanti anak saya, ini kalau saya mau meninggal, 95%-nya saya berikan kepada siapa? Apakah kepada manajer terbaik saya? Atau direktur terbaik saya? Atau anak saya? Belum tentu anak saya itu yang terbaik. Kalau Anda? Kalau saya sih saya mikir, ya ini kan pegawai, masa diberikan kepada pegawai? Kan diberikan kepada anak kan? Namanya aja warisan. Peraturan negara aja yang nerima keluarga, bukan pemain terbaik. Anda nangkap maksud saya? Berarti yang menerima warisan bukanlah yang paling tahu, bukanlah yang paling hebat, bukanlah yang paling skillful, bukan yang paling ahli. Tetapi yang punya status anak. Urapan itu untuk anak. Karena melalui warisan. Jadi keahlian kita seharusnya apa? Kita jadi anak. Atau kita membuktikan, kelihatannya kata-kata sekali lagi bukan dengan kekuatan kita. Ini arti kasih karunia sebenarnya. Urapan itu adalah kasih karunia Tuhan. Bukan karena kita layak menerimanya, bukan karena kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Ngerti ayatnya 31.102 ayat dan sudah kita lakukan. Bukan karena kita nggak pernah melanggar satu pun sehingga kita merasa kita ini kudus. Tetapi karena kasih karunia Tuhan. Siapa yang percaya katakan amin. Ternyata urapan pun kasih karunia. Keselamatan kasih karunia. Urapan pun juga. Karena ini bagian dari warisan Tuhan. Tidak bisa dipisah-pisahkan sepertinya. Kasih karunia keselamatan itu kasih karunia. Urapan juga sifatnya. Karena kalau tidak, berarti kita bisa dan menuntut. Saya harusnya jadi seseorang yang diurapi karena saya sudah 50 tahun jadi orang Kristen. Berarti mestinya kalau kayak begitu, yang diurapi hanya orang-orang yang berumur saja. Kenapa ada anak muda di Alkitab yang pakai Tuhan? Dia layaknya apa? Kenapa Daud dipilih? Kenapa Timotius dipilih? Umurnya masih muda. Kenapa? Apa buktinya kalau dia punya urapan? Karena punya hati anak. Ini yang membuat saya setelah saya menangkap hal ini di gereja ini setelah bertahun-tahun. Makanya tujuan saya tulis buku adalah
Jangan sampai Anda bertahun-tahun baru sadar, karena saya dulu pun terjebak. Saya terjebak dengan kata-kata yaitu, saya beli kaset itu bukannya beli itu salah, bukan. Karena saya pikir dengan saya tahu, saya dapat urapan. Karena saya pikir kalau saya baca bukunya seseorang yang diurapi, saya dapat urapannya dia. Saya pikir kalau saya dengerin khotbah yang diurapi, saya dapat urapannya dia. Loh, kalau hatinya lain ya nggak dapat lah. Pengetahuan saya tidak membuat seseorang bisa diurapi hanya karena Anda tahu. Ada orang-orang yang sudah lama mendengarkan khotbahnya Pastor Philip, emangnya kita otomatis langsung dapat urapannya Pastor Philip. Anda ngerti maksud saya? Kan nggak mesti. Saya tahu ada orang-orang yang hafal khotbahnya Pastor Philip. Saya ini tipe orang nggak bisa ngafal sih, pingin saya ngafalin, tapi yang hafal pun ya urapannya beda. Tapi kalau Anda lihat, tadi laporan kemenangan, saya berkata kami karena saya tidak melakukannya sendirian, dari regional Eropa, itu membangun gereja sudah terjadi di Rotterdam. Gak masuk akal kalau mau dipikirin. Ini tujuannya hanya untuk Anda mengerti apa yang kami hadapi. Ada 58 negara, 750 juta orang di Eropa, bahasanya lebih dari 50. Yang mengerti bahasa Inggris mungkin cuma separuh. Mereka sudah punya gereja dan denominasi sendiri-sendiri. Tapi secara average yang datang benar-benar ke gereja 2%. Berarti sebenarnya kalau ke sana ada gereja, mujizat. Gereja ada nggak? Ada, tapi kosong. Gereja didatengin nggak? Datang. Tapi ada yang komitmen nggak? Enggak, karena gereja itu seperti kebiasaan, itu tradisi. Jadi banyak, sepertinya halangan-halangan yang harus diubahkan di pemikiran, culture, sebenarnya ini spirit sih. Spirit yang ada di sana yang harus diubah. Yang ubah orang Indonesia. Dengan bahasa yang nggak ngerti, bahasa Perancis, bahasa Belanda, bahasa Jerman nggak ngerti saya. Bahasa Itali nggak ngerti saya. Tapi kok ada ya gereja ya? Kok ada ya membaptis orang-orang Eropa di sana? Orang Barat mau memberikan diri dibaptis. Karena urapan. Siapa yang percaya katakan amin. Kok bisa terjadi? Kami tahu, kami membawa urapan. Kok bisa? Emangnya kami lebih tahu? Enggak, saya percaya banyak orang yang lebih tahu. Kami yang paling kudus? Enggak, banyak orang yang jauh lebih layak. Tapi karena kasih karunia, karena warisan, kami mendapatkannya. Kita belajar, itu poin, nanti poin-poinnya terakhir aja, saya niru Pastor Philip ya. Saya mau ajak Anda baca di 2 Samuel 23 ayat 11. Samuel 23 katakannya demikian. Sesudah dia sama anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Ini cerita salah satu dari Triwira kalau di Alkitab. Ini cerita seseorang yang menjadi pengikut dari Daud. Salah satu yang dianggap namanya itu dituliskan dalam list kerajaan Daud. Kerajaan yang bukan kerajaan yang sempurna karena ujung-ujungnya kan pecah, kan hancur kan. Tetapi di Alkitab dipakai. Kita nih kadang jangan menangkapnya kebalik-balik. Yang hero-hero yang ada di Alkitab bukanlah orang yang sempurna, tetapi ada banyak hal di dalam teladan mereka yang perlu kita contoh. Siapa yang percaya katakan amin. Kalau kita belajar mengenai satu karakter di Alkitab, bukan artinya kita sedang memuja-muja dia sebagai ilah. Tapi kita belajar apa yang dia lakukan sehingga dia menerima suatu hal tertentu. Apakah kita pakai itu buat formula? Enggak, kita pelajari intinya apa. Di tengah-tengah ini
ada 3 nama yang dituliskan sebagai orang-orang yang dianggap kalau dalam bahasa Inggrisnya itu mighty man of David. Mighty man. Ini padahal ceritanya, bintang filmnya itu mengenai Daud. Ini kerajaan Daud. Dari awal Samuel itu mengurapinya Daud. Dari awal yang disebut mengenai kerajaan Allah jadi raja itu Daud. Tapi waktu Daud menjadi raja, di antaranya ada orang-orang yang tidak pernah diurapi jadi raja loh ya ini ya. Di antaranya ada orang-orang yang disebut sepertinya berpengaruh di dalam kerajaan Daud. Saya dahulu sebagai orang Kristen, kalau saya baca firman Tuhan, saya milihnya saya mau jadi Musa. Ya nggak tahu ini kebiasaan ngeliat film kali ya. Kalau ngeliat film itu kan pinginnya jadi lakonnya, bener gak? Gak mungkin ada mikir gitu ya, ngeliat film gitu, saya pingin jadi Thanos gitu. Ada yang ngerti Thanos juga ya. Kan pinginnya jadi Thor gitu ya kan. Atau Captain America gitu ya. Iron Man gitu ya. Billionaire kan gitu ya. Pinginnya kan begitu. Siapa yang mikir pingin jadi Thanos gitu ya. Gak mungkin kan. Jadi kalau baca Alkitab gak ada yang pingin jadi Firaun. Ya. Bener gak? Atau pingin? Enggak. Gak. Ya. Pinginnya jadi Daud. Maunya ya yang jadi pemimpin. Bener gak? Maunya jadi Abraham. Gak mau jadi Eliezer. Bener gak? Mana mau? Kalau diantara Musa, mana mau jadi 70 tua-tua. Gak disebutin namanya gak? Gak disebutin kan? Ada 70 tua-tua. Ada orang yang diurapi barengan sama Musa loh. Dibagiin, bener gak? Dibagiin urapan. 70 itu. Mau gak? Anda mikir gak? Anda pingin jadi 70-nya? Pasti mikirnya jadi Musa, bener gak? Jadi kita bener sih boleh belajar. Tapi mungkin karena background saya ini selalu merasa jadi underdog. Saya mesti jelasin underdog. Anjing di bawah kolong. Ya gini lah, maksudnya orang yang cadangan. Saya ini selalu cadangan. Saya ini tidak pernah jadi yang utama. Kalau juara itu selalu juara harapan gitu lah. Kayak gak pernah jadi juara 1, 2, 3 gitu. Kayak harapan. Ya mungkin kepilih. Anda cadangan. Jadi saya itu merasa kalau baca Alkitab, gak sengaja itu muncul yang lihatnya, makanya yang saya baca tadi adalah sama anak Ago, orang Harari. Ini orang, satu Alkitab, ditulis cuma sekali. Kalau Daud, puluhan, ratusan bahkan. Tapi kalau sama anak Ago, cuma sekali. Kadang saya itu ngelihat gitu, kok bisa orang ini namanya kok bisa ditulis? Kenapa? Orang ini kok bisa dianggap mighty man? Kenapa orang ini emangnya mereka mighty apanya? Alkitab itu mencatat untuk memperkenalkan orang yang dianggap di dalam kerajaannya Daud. Padahal Daud yang terima urapan. Orang ini pernah diurapi enggak? Enggak pernah ditulis di Alkitab. Tapi kenapa orang ini kok dianggap mighty dalam kerajaannya Daud? Di zamannya Daud, di generasinya Daud, dia sampai tercatat orang yang bukan yang utama, bukan lakon utamanya nih. Ini peran pembantu. Urapannya dan visinya diberikan kepada siapa? Daud. Daud diberikan kamu nanti jadi Raja Israel. Kalau orang diomongin kamu jadi Raja Israel, dia harus mengerti Israel itu apa. Berarti dia bayangin Israel di bayangannya si Tuhan itu apa? Karena Israel itu rajanya baru pertama kali Saul. Saul itu masih menebak-nebak, masih perang, masih gak jelas. Kalau raja itu kalau namanya jadi raja harus ngerti perbatasannya di mana. Kalau namanya kerajaan harus ngerti kan batasannya. Harus ngerti legalnya. Jadi waktu Daud jadi raja, pasti dia pelajari. Kerajaan Israel seberapa? Sama anak Aga orang Harari. Ngerti gak? Gak ngerti. Dia bukan orang yang diurapi. Startnya bukan orang yang diurapi. Dia adalah cuman seorang. Ya gak jelas. Namanya jadi diperjelas di Alkitab.
Alkitab mencatat seseorang yang namanya cuma sekali ditulis. Padahal dia termasuk triwira. Di ayat yang lain di Tawarik, namanya aja tidak dimunculkan. Cuma 2 yang dimunculkan. Hanya di 2 Samuel namanya disebut. Namanya adalah seorang yang namanya Sama, anak Age, orang Harari. Kalau disebut namanya anak Age, berarti ini keluarga Age. Age ini bisa papanya direct, bisa nama belakangnya. Age ini menunjukkan bahwa dia tidak ada hubungan dengan Daud. Karena Daud itu anak Isai. Kalau disebut orang Harari, berarti dia itu bukan orang Israel. Ataupun, karena kalau orang Israel disebutnya adalah yang di atasnya ya. Saya mau ajak Anda lihat sedikit aja ya. Yang paling atas, Isbaal. Ini di 2 Samuel 23 ayat 8. Ini nama para pahlawan yang mengiring Daud. Isbaal, orang Hakmoni, kepala triwira. Atau yang satunya, Eleazar, anak Dodo, anak seorang Ahohi. Sebentar. Ini semua ada sebutan orang Hakmoni, yang satunya orang Ahohi, yang ini orang Harari. Kok tebakan saya loh ya? Mereka itu bukan orang Israel. Karena kalau orang Israel sebutannya adalah orang Yehuda, Benjamites, atau areanya itu dari sukunya. Atau kalaupun ini bukan dari bangsa lain, ini area tertentu yang jelas-jelasan bukan dari Benyamin. Bukan dari Bethlehem. Daud itu dari Bethlehem. Sebelumnya kalau Anda lihat, Saul itu kalau ngangkat jenderal, orang sekelilingnya itu semua orang Benyamin. Semua itu gengnya dia, nepotisme, KKN semua. Kalau enggak saudara, sepupu, pokoknya semua keluarga gitu. Tinggalnya dekat-dekat, semuanya bolonya dia. Daud lain. Kenapa kok Daud itu jadi orang yang berkenan di hati raja? Dia itu mengerti bahwa urapan itu bukan untuk suku tertentu, bukan untuk keluarga tertentu. Tapi orang yang punya sikap hati tertentu. Siapa yang percaya katakan amin. Dia bisa memberikan kesempatan kepada orang Ahohi, orang Hakmoni. Kalau dicari di mana Hakmoni itu? Di Jakarta ada Harmoni. Ya, Hakmoni di mana? Ahohi, apalagi orang Harari. Ini orang gak jelas dari mana. Tapi kok bisa ya posisinya tinggi? Kadang kita ini harus mengerti siapa kita di dalam kerajaan Allah. Siapa kita dari kekristenan. Kita orang Indonesia. Kalau apalagi saya ke Eropa. Mereka jauh lebih mengerti mengenai sejarah kekristenan dari zaman dahulu. Karena nama papanya mungkin tertulis di kitab-kitab semua pemimpin-pemimpin mungkin pernah jadi pendeta atau misionaris kemana. Kita ada apanya? Saya orang Kristen pertama di keluarga saya. Ada apanya? Saya ini cuma orang Harari di dalam kekristenan. Gak ada urusannya. Gak kenal dengan siapapun kepada pemimpin-pemimpin di gereja ini. Gak ada urusan keluarga. Makanya bukan dari kandungan. Pastor Philip menyebutkannya. Saya ini anak visi. Dari hati, bukan dari kandungan. Gak ada kenalnya, bukan saudara sepupu, gak kenal sama sekali apapun. Apa urusannya saya kok menjadi posisi di sini? Kasih karunia. Sama anak Age orang Harari menunjukkan kasih karunia. Karena asal usulnya sama anak Age tidak jelas. Dan Alkitab itu sangat terus terang. Jika orang ini adalah orang yang hebat, dituliskan. Ini dari suku mana, paling jago ngelempar batu pakai tangan kiri misalnya. Dijelaskan. Ini yang jago pakai tombak, dijelaskan. Orang yang kayak begini itu ganteng, misalnya Absalom jelas gitu loh. Ada kejelasannya. Yang sama anak Age, orang Harari. Apa keahliannya? Gak jelas. Alkitab tidak bisa melihat apapun yang hebat dari dirinya sehingga terlihat bahwa ini keahliannya orang itu. Saul pun disebutkan dia lebih tinggi satu kepala dari yang lain. Kalau ada yang extraordinary pasti ditulis.
Daud tadi disebutkan, mukanya kemerah-merahan. Benar ya? Kalau ada extraordinary-nya atau yang hebatnya, ditulis sama Alkitab. Rahel, cakap, cantik parasnya. Ini orang disebutkan. Rebeka, disebutkan dia ini rajin. Orangnya disebutkan sifat-sifatnya. Sama anak Aga orang Harari tidak disebutkan sifatnya apa. Berarti dia mendapatkan kok bisa ada posisi di tempat ini. Bukan karena kehebatan sifatnya apapun. Sejak lahir dia tidak membawa apapun yang membuat dia layak untuk menjadi seorang triwira. Ataupun bagian dari 30 orang-orang yang ikut bangun kerajaan Daud. Tapi kok ditulis. Saya jadi curious. Ngelihat orang-orang yang underdog seperti ini. Ini cadangan ini orang ini. Ternyata setelah diselidiki, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang paling ditakuti di Alkitab. Selalu dicatat 400 tentaranya Daud. Atau 600 tentaranya Daud. Itu selalu ditulis. Kalau 400 atau 600-nya keluar, bangsa lain, tentara lain itu takut. 400 itu asalnya dari mana? Angka 400 itu munculnya dari, saya mau ajak Anda melihat di 1 Samuel 22, mulai dari ayat 1. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat 2, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Mereka bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Ternyata 400 orang yang paling ditakuti itu sumbernya dari mana? Dari Gua Adulam. 400 tentaranya Daud. Itu startnya dari, ini definisinya. Nah menurut saya sama anak Aga itu termasuk diantaranya. Ini definisi sama anak Aga. Yang paling outstanding atau yang bisa terkenal. Apa yang dibawa, yang bisa dilihat. Dia adalah orang yang dalam kesukaran. Orang yang dikejar-kejar, tukang piutang. Ya. Orang yang sakit hati. Sama anak Aga. Ada orang yang dalam masalah. Lari ke Gua Adulam. Tapi kok bisa jadi triwira? Emangnya layaknya apa? Orang yang startnya dari kesukaran, dalam kesukaran dikejar-kejar tukang piutang berarti orang berhutang. Orang yang sakit hati berarti semuanya minus. Hatinya itu isinya minus semua. Keahliannya kalau dalam kesukaran berarti orang gagal. Kalau dia sedang dikejar hutang piutang, entah hatinya kurang baik karena dia tidak melakukan dengan fair sehingga dia menipu. Atau dia juga orang gagal, berusaha sebaik-baiknya tapi nggak berhasil. Dan startnya dari hutang. Jadi dikejar tukang piutang. Bukan hanya itu, ini orang yang mungkin berhasil secara fisik tapi gagal secara hati. Sakit hati. Sakit hati itu bukan artinya dia nggak punya duit. Sakit hati itu marah sama banyakan pemimpin. Orang yang lari. Ini karena kalau cuma sakit hati aja nggak lari. Jadi tetap gagal kan. Berhasil pun sakit hati lari ke gua. Berarti either dia diusir atau dia melarikan diri karena nggak tahan. Ini orang yang gagal semua. Kalau nggak gagal secara fisik, kepandaian, keahlian, gagal secara hati. Isinya adalah orang gagal. 400 mighty men, 30 paling mighty. 3 yang terutama. Salah satunya sama anak orang Harari. Adalah orang yang penuh kesukaran. Dia masuk kategori mana? Kesukaran, sakit hati, atau hutang piutang. Either way, dia adalah orang yang gagal. Kenapa orang yang startnya gagal, kok bisa sampai menjadi orang yang ikut membangun kerajaannya Daud? Alkitab mencatatnya, ini orang yang dahulunya kesukaran, hutang piutang, dan sakit hati ini, itu ternyata dicatatnya adalah, kita baca ya, ini apa yang dilakukan. Ini yang dicatat.
ketika orang Filistin berkumpul di Lehi. Di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Saya mempelajari kata-kata Lehi dan kacang merah. Di situ ada dua hal yang muncul. Lehi adalah tempat di mana Samson itu pertama kali ngalahin 1.000 orang. Pakai rahang keledai. Itu pertama kalinya kata-kata Lehi muncul. Dan jadi kalau kata Lehi muncul adalah, ini urapan Samson kayaknya dioperin ke orang ini. Karena apa? Yang terjadi adalah ini musuhnya sama-sama Filistin lagi. Tapi juga bukan hanya, jadi tiba-tiba Lehi ini adalah tempat yang dari dahulu itu diperebutkan antara Filistin dengan Israel. Dari dahulu, dari zamannya Samson. Dan Samson itu menang. Hanya pakai, jelas-jelasan, pakai rahangnya keledai, 1.000 orang dikalahkan karena urapan. Tidak pernah disebut kata urapan di Samana Aga orang Harari. Tapi ini dengan kata-kata Lehi ini aja sepertinya Alkitab memilih, penulis Alkitab ini memilih untuk menunjukkan. Dari antara semua kejadian, karena Samana Aga disebut sebagai Triwira bukan karena satu kejadian, tapi beratus-ratus kejadian seumur hidupnya selama mengikut Daud. Tetapi yang dipilih untuk ditunjukkan, orang ini layak jadi seseorang yang bangun kerajaan Daud. Karena kata-katanya di Lehi. Sepertinya supaya dengan sangat efektif, satu kalimat, seorang yang baca Alkitab ini diharapkan mereka juga baca yang sebelum-sebelumnya. Begitu ada kata Lehi, langsung nostalgia. Lehi. Tempatnya dulu ada kemenangan. Siapa yang menang? Samson. Menangnya gimana? 1 orang lawan 1.000. Tiba-tiba sama. Tiba-tiba kayak mengekspektasi langsung. Di Lehi. Kenapa kok disebut? Musuhnya sama lagi Filistin. Di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Kacang merah lain lagi yang keluar. Kacang merah sebelumnya siapa? Esau. Kalau sebelumnya ya teringat. Esau itu adalah seorang yang bela-belain melepaskan segalanya demi kacang merahnya. Jadi dia mengorbankan seluruh kehidupannya. Dia bahkan berkata, kalau aku gak dapat kacang merah itu aku mati. Dia menyebutkan kata mati ditukar dengan semangkok kacang merah. Tiba-tiba ada kata sebidang tanah kacang merah. Apa yang dilakukan? Ayatnya pendek untuk menjelaskan satu, tapi dia ini sangat, yang menulis ini menurut saya adalah penulis director film, bener. Dia itu bisa set up-nya itu keren banget gitu loh. Kalau Anda punya background-nya Anda ngerti. Anda tahu gak film yang bagus itu selalu ada background-nya. Saya ini suka film-film yang kayak Lord of the Rings gitu ya. Even kayak Marvel, kan apa? Marvel itu banyak komiknya. Jadi kalau orang ngomongin Captain America di film itu apa yang dia nangkep hammernya Thor gitu ya, yang nggak pernah baca komiknya, kayak emangnya kenapa orang ngangkat hammer aja loh ya. Tapi kalau ada yang lihat sebelumnya, hanya orang yang layak yang ngangkat Thor, Mjolnir, hammernya Thor, orang yang hatinya tepat. Jadi begitu, Captain America bisa ini hatinya benar gitu sepertinya. Ini orang dapat urapan. Ya, Marvel bukan pakai urapan ya, film. Tapi ini kan, jadi begitu cuman nunjukin, gak pernah diceritain apapun. Tapi begitu nangkep Mjolnir, semua orang bayangin, ternyata Captain America itu layak. Waktu ada kata-kata Lehi. Waktu ada kata-kata kacang merah Lehi. Lalu orang itu, apakah ini seperti Samson? Apakah Captain America seperti Thor? Gitu. Jadi sepertinya langsung ada referensinya. Jadi artinya pendek tapi dalam. Lehi ada artinya. Apakah yang namanya sama Anaga ini diurapi seperti seorang Samson? Masih ditambahin lagi. Kalau di Alkitab saya ada stripnya. Benar gak? Ayat Anda gak? Anda gak baca ya di situ ya. Seterusannya adalah
Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Saya suka kata-kata ini. Ini setupnya adalah di kacang merah, di area Lehi, ada orang Filistin maju, tentara lari. Berarti di setup sendirian. Sendirian. Tidak disebutkan ada Daud. Jadi dia benar-benar seorang diri. Benar-benar seperti Samson. Dengan jelas, tentara lari. Jadi dia itu siapa kalau dia bukan tentara? Tentara lari, lah dia kan nggak lari. Jadi sama anak Aga ini siapa? Tentara kah? Berapa di antara kita? Ini membayangkan berarti. Kalau saya sih saya bayangin, loh kalau tentara lari, lah dia siapa? Dia lebih dari tentara kah? Kenapa kok kalau tentara kok lari? Karena kalau tentara itu berdasarkan perintah. Tentara itu kalau diperintahkan atau tentara itu ada motivasinya tersendiri. Kalau kelihatan, wah kalah ini kayak lari aja mundur. Kalau sama anak Aga dijelaskan, tentara telah melarikan diri. Tapi dia tetap berdiri di sana. Why? Makanya dia menjadi seorang triwira. Makanya dia jadi mighty man. Yang tentara, cuman hamba, lari. Tapi jadi siapa sama anak Aga? Saya kok nangkepnya karena tadi di Galatia 4. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu adalah ahli waris. Seseorang yang menerima urapan. Bukan karena kehebatan, tapi karena hatinya. Statusnya anak. Saya membayangkan berarti sama anak Aga orang Harari. Itu anaknya Daud. Saya ini bayanginnya begini. Kok bisa ada seorang sama anak Aga orang Harari berdiri di sana? Apa urusannya sama dia? Dia mungkin dahulu orang yang berhutang. Ngapain? Hutangnya ada hubungannya dengan orang Filistin. Menurut saya kalau hutang gak mungkin hutangnya sama orang Filistin. Kalau hutangnya sama orang Filistin dia udah mati, gak lari ke Gua Adulam. Ini hutangnya sama-sama orang Israel, jadi dia bisa lari. Jadi ini bukan urusan bisnisnya, ini bukan urusan personalnya. Ngapain dia berdiri di sana? Kalau dia membela nyawanya, dijelaskan. Ini ladang kacang merah, ini titik keputusan. Esau gagal, gara-gara lapar kacang merah. Dia ngomong kalau aku gak dapat kacang merah, aku akan mati. Dia membuang semua janji-janji Tuhan demi satu piring kacang merah. Kalau sama anak Aga orang Harari kebalikannya. Kacang merah semua. Bandingin nyawa. Apa yang dipilih? Kacang merah itu adalah tanaman yang paling tidak berharga. Kacang merah itu lentils. Sup lentil itu tidak pernah dijual di restoran bintang 5. Kalau jual sup lentil itu harus murah-murah. Ini makanan yang saya tahu kalau di Eropa. Datang ke restoran, mintanya sup lentil. Itu berarti sup sehari-hari. Gak ada namanya, kalau foie gras mahal. Ya, truffle mahal. Wagyu mahal, ya kan. Lentil murah. Sama aja kayak nasi. Meskipun ada nasi goreng mahal, ya kan. Tapi kalau lentil itu murah. Ngapain belain sesuatu yang murah? Ngapain belain sesuatu yang sepertinya tidak ada artinya? Saya cuma bayangin sama anak Aga orang Harari. Dia berkata, dijelasin sama Daud di Gua Adulam. Kan Daud dikatakan dia berhimpun untuk Daud menjadi pemimpin. Daud menjadi pemimpin atau sama anak Aga yang menganggap Daud sebagai pemimpin. Itu harus dua belah pihak. Gak bisa Daud tiba-tiba, siapa yang angkat Daud sebagai pemimpin di sana? Gak ada struktur organisasi yang terbentuk di sana. Namanya sesama pemberontak semua isinya. Kalau mereka, Daud tiba-tiba jadi pemimpin, mereka itu kayak film perang itu benar-benar datang dan mencium, kayak saya ini suka film perang, gak apa-apa ya. Biar Anda mengerti kalau raja memberontak, mengadain suatu, mereka datang dan mencium
cincinnya sambil berkata, gitu kayak ya. Dia menyerahkan diri, aku mau tunduk kamu. Bangsawan yang lain berkata, saya percaya itu kejadian di 400. Bukan Daud tiba-tiba ditunjuk jadi pemimpin. Enggak. Daud menyatakan, saya ini memang layak jadi raja. Semua orang berkata, orang ini cocok jadi raja. Kita ikut dia aja. Mereka datang dan berkata, your vision, my vision. Kamu membangun kerajaan Allah? Kamu membangun kerajaan Israel? Aku ngikut kamu pemimpinku. Jadi sejak saat itu dia berkata, kerajaan Israel juga kerajaanku. Padahal dia punya masalah. Di tengah-tengah masalahnya dia berkata, aku mau bangun kerajaan Israel bersama dengan Daud. Dia bersama-sama, 400 orang itu. Bersama-sama mereka deklarasi. Visinya Daud tiba-tiba menjadi visi dia. Oleh karena itu dia melihat Lehi. Lehi itu adalah areanya Israel yang dari dahulu diserang terus sama Filistin. Tiba-tiba dia berkata, enggak bisa, ini areanya Israel. Daud berkata, aku mau jadi raja Israel. Ini kerajaannya Israel. Saya percaya ini kejadian. Daud belum jadi raja. Area itu belum terlalu terdefinisi, makanya diserang terus sama Filistin. Filistin menganggap ini milikku. Tapi Samson berkata, enggak, ini milik Israel sejak dahulu. Mungkin zamannya Saul enggak terlalu dipertahankan. Tiba-tiba yang namanya Sama anak Agag berdiri. Enggak, ini kerajaan Israel. Aku akan berdiri. Kacang merah, enggak apa-apa. Aku akan beli kacang merahnya dengan nyawaku. Bukan kebalikan. Demi sepiring, aku serahkan nyawaku sepertinya. Ini kebalikan dari Esau. Tiba-tiba dengan dua referensi Lehi dan Esau bisa ada pilihan. Kalau engkau lari, engkau sama dengan Esau. Kalau engkau berdiri, engkau sama dengan Samson. Sama anak Agag. Dia memilih, aku menjadi Samson. Kalau Samson dengan urapan Tuhan, 1 lawan 1000, saya juga bisa berdiri. Tidak disebutkan jumlahnya. Apakah 1000? Enggak tahu. Tapi kalau tentara melarikan diri, mungkin isinya bisa 1000. Makanya Alkitab mencatat di Lehi hanya untuk mengingatkan. Ayat 12, maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Bukan hanya mempertahankan, tapi memukul kalah. Berarti hari itu ada kemenangan. Kemenangannya adalah kerajaan Israel yang menang bukan sama anak Agag, tapi kerajaan Israel. Makanya saya suka kata-kata terakhir. Kata-katanya adalah demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Berarti itu kemenangan bukanlah karena, sekali lagi ayat Alkitab itu selalu jelas, selalu to the point. Karena kehebatan, mestinya catatannya kalau memang itu jago silatnya sama anak Agag. Karena menurut saya dia itu bisnismen yang lari, benar gak? Dia bukan tentara kan, namanya tentara lari dia enggak, berarti dia bukan tentara. Dia mungkin kelompok bisnismen apa yang utang. Dia muncul di sana sepertinya. Jadi pengikutnya Daud tiba-tiba muncul. Kok bisa dia menang? Kalau memang karena kehebatan kejagoannya dia, pasti ditulis. Tapi ternyata di situ disebutkan dan diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Berarti kemenangannya bukan karena kehebatan dari sama anak Agag, tapi diberikan. Sangat tepat dengan kata-kata urapan adalah kasih karunia, warisan. Anda sudah melihat bahwa yang namanya gereja Mawar Sharon sudah membangun ROSC di Netherlands. Saya tahu itu karena urapan gereja ini. Siapa yang percaya katakan amin. Kesimpulan saya adalah
Di buku yang saya tulis, saya tidak ikut dapat apapun ya, ini semua untuk gereja. Ini melalui pustaka Raja Wali, saya nggak dapat apa-apa, saya nggak dapat royalti karena ini memang tujuannya untuk bangun gereja. Jadi saya kalau cerita ini bukan karena ada keuntungan bagi diri saya. Buku ini adalah kesaksian kehidupan saya. Setelah bertahun-tahun saya yang kurang mengerti ini, akhirnya mendapatkan. Kok bisa dapat urapan? Ini kesimpulan saya. Di halaman 46 saya tulis, pelipat gandaan serta semua tanda dan mujizat yang menyertai dalam perjalanan, dalam pelayanan saya, terjadi bukan karena kehebatan, tetapi karena warisan urapan yang saya terima. Warisan itu adalah sesuatu yang kita peroleh karena kasih karunia, karena kita adalah anak. Ini kesimpulan saya dari ayat-ayat yang saya cari dan kejadian yang terjadi dalam kehidupan saya. Tidak ada tanda-tanda bahwa saya ini bisa menjadi seseorang pembicara. Sampai sekarang pun saya masih belajar berbicara. Saya berusaha untuk menjadi seseorang yang bisa menyampaikan apa yang di dalam hati. Pertama saya berkhotbah itu banyak orang gak mengerti. Sampai sekarang pun mungkin ada yang gak mengerti. Tapi karena ngambil kesimpulannya lompat saya. Saya tidak berusaha menjelaskan. Saya bukan, masa kamu gak ngerti sih? Urapan tuh melalui warisan. Siapa yang mau terima langsung maju gitu loh. Jadi sekarang saya coba jelaskan melalui ayat Alkitab, melalui kehidupan saya. Dalam pelayanan kehidupan saya termasuk yang di Eropa. Ada fotonya yang kesembuhan. Ini hanya yang tujuannya tolong Anda tangkap ya. Ini bukan untuk membanggakan apa yang terjadi, tapi ini kesaksian. Karena saya sendiri kalau melihat, saya ikut terkejut. Saya ikut terkesima. Saya ikut tercengang. Kok bisa? Ada fotonya yang banyak kesembuhan. Saya cuma mau highlight bahwa nggak ada ya. Fotonya ada apa enggak? Ada ya, oke. Nah, itu ada kesembuhan terjadi. Ini hanya di mission trip yang terakhir yang kita pergi. Ini ada orang yang punggungnya sakit, langsung disembuhkan. 5 menit saya doain. Anaknya langsung nangis-nangis. Dia nggak bisa apa, dia langsung bangkit. Itu kesleo, barusan kesleo kemarin. Ini cucunya orang Western di sana, orang Norway. Saya sembuhkan langsung, saya doain langsung sembuh saat itu juga. Dia kesaksian. Ini anak padahal agak ada autisnya, nggak mau maju. Dia mau kesaksian. Karena real, nggak sakit kakinya. Sedangkan yang opanya, telinganya sakit langsung disembuhkan. Ada yang pundaknya nggak bisa diangkat. Ini di Belgium, jadi di berbagai negara. Doain langsung angkat. Ada yang bahu punggung sakit, ada yang lutut sakit. Ini 22 tahun melayani Tuhan sudah sebagai pendeta. Dia tahu apa artinya kesembuhan, bukan tipuan, dia bukan jemaat baru yang di kiri bawah. Itu orang yang sudah melayani bertahun-tahun baru pindah gereja kita. Pertama kali datang, lututnya disembuhkan. Saya nggak ikut tumpang tangan, kejadiannya di ibadah. Dia pulang, dia ngakuin karena di dalam gereja ini ada urapannya. Siapa? Ini punggung sakit, banyak yang punggung sakit ya. Disembuhkan, puji Tuhan. Ini semua dapat dari mana? Warisan urapan. Karena di gereja Marsharon ada urapan kesembuhan. Kok bisa dapat? Karena saya mengambil visi kerajaan Allah. Ini kesimpulan saya berikutnya di halaman 46. Karena belas kasihan Bapa di surga melalui Bapak-Bapak rohani, saya diangkat menjadi anak dan dilayakkan mendapatkan warisan. Sebagai seorang yang minder, saya merasa bahwa urapan ini bukan ditujukan untuk saya. Akan tetapi, gara-gara saya mengadopsi visi Bapak rohani saya, tiba-tiba saya mendapat urapan dari sumber yang sama seperti yang dimiliki Pastor Philip. Pastor Philip adalah Bapak rohani bagi saya. Saya mengangkat Pastor Philip sebagai pemimpin saya. Seperti seorang yang di Gua Adulam, saya dulu hutang. Saya mengangkat Pastor Philip menjadi pemimpin saya. Visinya membangun 1000 gereja 1 juta murid. Saya ambil menjadi visi saya. Sama seperti sama anak aga orang Harari. Yang membela Lehi karena dia menganggap bahwa kerajaan Israel adalah visinya dia, padahal dia bukan orang yang diurapi dahulunya. Karena ada raja yang diurapi, dia berkata visi raja itu adalah visiku. Alkitab itu mencatat, supaya Anda mengerti, kadang
Loh ngapain? Itu kalau ngikut orang kan sepertinya jadi kultus individu. Ini memang salah satu yang sulit ditangkap bagi orang-orang yang sudah lama bergereja, karena memang ujung-ujungnya kita harusnya mengikut Tuhan. Siapa yang percaya katakan amin. Tapi siapa yang kita contoh? Di zaman itu sama anak Aga ngikutin Daud sebagai orang yang diurapi Tuhan. Oh begini toh caranya untuk ngikut Tuhan. Kalau dia membangun kerajaan Israel untuk Tuhan, aku juga. Di zaman kita, ayat ini berlaku. 1 Korintus 11 ayat 1 dikatakan, jadilah pengikutku, sama seperti aku juga pengikut Kristus. Bagi saya, selama Pastor Philip mengikut Kristus, saya akan mengikut dia. Dia memberikan teladan, bagaimana caranya berkenan di hati Tuhan. Dia memberikan contoh, Pastor Philip, sebagai seseorang yang membangun 1000 gereja 1 juta murid. Di zamannya Daud, dia mau membangun kerajaan Israel untuk nama Tuhan. Ini visi yang dari zaman dahulu diberikan melalui Abraham sampai Musa sampai akhirnya Daud. Dia membangun sesuatu yang bukan aslinya dari dia. Dia juga meneruskan, Pastor Philip pun meneruskan yang visi yang daripada Tuhan Yesus Kristus yang katakan, jadikan semua bangsa murid Yesus. Kita cuma mengambil gereja Marsharon, mengambil 1000 gereja 1 juta murid. Dan ini menjadi visi saya juga. Sehingga ketika saya berdiri di Eropa, bagi saya itu kan ladang kacang merah saya. Saya mau mencari kenyamanan saya, atau saya mau berdiri untuk kerajaan Allah. Nyaman enggak saya datang dan dikata-katakan, kamu orang Indonesia ngerti apa mengenai gereja? Kamu orang yang sepertinya enggak ngerti apa-apa dibandingkan dengan sejarah kekristenan di Eropa. Siapa kamu? Kamu pertama kali ini, first generation Christian ini, datang dan bangun gereja. Kok ada orang yang mau ikut? Urapan. Kok ada mujizat? Urapan. Ada orang yang 22 tahun melayani sebagai pendeta, mau datang dan belajar, ikut MSJ 1 dalam bahasa Inggris. Start dari nol mereka. Ada orang-orang yang dari dahulunya orang Kristen kelihatannya, tapi dia mengakui, tadi opa yang berambut putih, dia mengakui saya perlu dibaptis. Dia memberikan diri dibaptis. Puji Tuhan, ada mujizat demi mujizat. Karena apa? Ada urapan trip to hell, ada urapan FKA di gereja ini. Kehidupan Anda pun bisa dipakai Tuhan. Anda pun bisa menjadi seseorang yang diurapi Tuhan. Karena ini 3 poinnya. Poin pertama adalah kasih karunia itu untuk semua yang berseru. Berarti bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Urapan ini bisa diberikan kepada siapa yang Anda harus ada aktifnya. Katanya statusnya anak. Apakah Anda benar-benar Anda? Kata-katanya adalah jikalau Anda anak. Jikalau kamu anak. Poin kedua. Urapan Tuhan didapat melalui warisan. Bukan karena kehebatan, bukan karena kekudusan, bukan karena banyak doanya. Banyak doanya itu untuk mengubah hati. Bukan untuk dapat urapan. Urapan itu kasih karunia. Siapa yang percaya katakan amin. Kita gak perlu nuntut-nuntut harus sama seperti ini itu. Gak usah. Ada merasa nanti kadang sih kata-kata yang keluarin gini loh. Saya lebih lama. Kenapa orang itu yang dijadiin CGL? Anda merasa itu orang baru, kenapa bukan saya yang jadiin CGL? Ini kalau Anda punya pemikiran bahwa karena kelamaannya Anda baca Alkitab Anda lebih lama, lebih mengerti, Anda lebih melayani, jadi posisi harus menjadi milik saya. Enggak. Kasih karunia, siapa yang percaya katakan amin. Kalau Anda anggap ini enggak ada iri-irian, siapa yang jadi sponsor, CGL, Coach TL, Anda duluan apa orang lain duluan? Anda cuma ngurusin hati Anda. Karena urapan Tuhan itu melalui warisan. Bukan karena siapa yang hebat. Yang ketiga, warisan itu diberikan kepada orang yang mengadopsi visi. Bukan karena hebat, tapi karena mengadopsi visi. Ini saya temukan karena apa? Karena ada kata-kata lehi, ada sejarah Alkitab itu sepertinya diasumsi atau diambil oleh Daud. Dia membela apapun yang Tuhan bela atau hero-hero sebelumnya bela. Iman kepada Tuhan dibela. Itu
Gara-gara visi itu diambil, Daud mendapatkan urapan. Saul yang gak seperti itu, urapannya diambil. Padahal punya posisi. Daud yang belum jadi raja, tapi dia bertindak seperti raja. Dia yang punya urapan. Makanya Goliat pun yang bunuh Daud, bukan Saul. Karena yang punya hati seperti raja, itu Daud, bukan Saul. Saul takut-takutan, lebih tinggi dari saya. Karena keahlian. Kalau orangnya lebih pendek, saya bisa kalahin. Kalau Daud, dia jauh lebih kecil. Kok bisa kalahin? Karena dia melihat bahwa ini areanya Israel. Aku akan berdiri melawan Goliat. Sifat yang sama diambil oleh sama anak Age, orang Harari. Dilehi. Urapannya Daud. Dijalankan. Karena mungkin namanya adalah sama anak Age, orang Harari. Tapi di surga sama anak Daud, orang Harari. Kalau saya berkhotbah di Eropa, saya itu Adrian Mawar Sharon Sarwono. Urapan ini bukan dari saya, bukan karena hebatan. Urapan ini karena sikap hati. Kalau sikap hati, pada saat ini pun Anda bisa menerima urapan yang sama. Bentuknya berbeda-beda sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Tapi urapan yang sama akan terjadi dalam kehidupan Anda. Tuhan sedang mencari orang-orang yang seperti sama anak Age, orang Harari. Orang-orang yang mau membangun di generasinya visi kerajaan Allah. Di generasi kita 1000 gereja 1 juta murid. Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau membangun untuk hatinya berkenan di hati Tuhan. Semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan.
1 Korintus 10 ayat 31 berkata, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Hidup kita itu untuk memuliakan nama Tuhan. Urapan itu bukan untuk kita. Urapan itu bukan untuk menyelesaikan kesukaran kita. Urapan itu bukan untuk menyelesaikan hutang piutang kita. Urapan itu bukan untuk menyelesaikan sakit hati kita atau kenyamanan kita. Urapan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Urapan itu untuk kerajaan Allah. Saya dahulu salah, saya mengejarnya untuk diri sendiri. Saya diubahkan karena saya mendapatkan teladan. Ada pemimpin yang berkata hidup kita itu untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita bangun gereja untuk berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah selamatkan kita. Biar setiap pelayanan kita itu ekspresi untuk berkata, thank you Tuhan. Kau sudah selamatkan aku. Siapa aku ini? Aku yang cuma sama anak orang Harari. Kok bisa dikasih kesempatan? Aku akan berikan kehidupanku. Aku berikan semua. Harta aku juga gak punya. Keahlian aku gak sehebat itu. Tapi aku berikan hidupku. Aku akan berdiri di lehiku. Aku berdiri di CG-ku. Aku berdiri di pelayananku. Aku akan membela kerajaan Allah. Aku membela gerejaku. Untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk memajukan nama manusia. Tapi untuk Tuhan. Ujung-ujungnya Tuhan yang berikan kasih karunia. Orang yang berdiri demikian. Bukan karena keahlian, bukan karena kehebatan Anda. Anda melayani karena Anda berkata, thank you Tuhan, saya sama anak aku. Saya ini tentara aja, bukan kok diberikan kesempatan untuk membela kerajaan Allah. I will do it for Jesus Christ. Aku ambil visinya. Aku mau membela kerajaan Allah. Visi dari kerajaan Allah, visiku. Jadikan semua bangsa murid Yesus milikku. 1000 gereja 1 juta murid juga milikku. Start dari CG-ku, pelayananku, ministriku milikku. Aku akan berdiri seperti sama anak aga, orang Harari. Bukan karena kebiasaan, tapi untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Hari ini Tuhan sedang mencari anak-anak visi yang munculnya bukan dari kandungan, bukan dari kehebatan, tapi dari hati yang memilih untuk membela kerajaan Allah. Siapa yang mau? Angkat tangan. Mari kita berdoa bersama-sama, yang mengangkat tangan, maju ke depan. Kita akan sepakati. Anda berdiri di ladang kacang merah. Titik keputusan Anda mendeklarasikan kepada Tuhan. I declare, aku mau berdiri. Aku mau memilih membangun kerajaan Allah. 1000 gereja 1 juta murid. Ini deklarasiku untuk berkata, aku mau memuliakan nama Tuhan. Aku membela CG-ku, aku cari jiwa untuk Tuhan. Bukan untuk diriku sendiri. Bukan untuk kenyamananku. I wanna build the church untuk Tuhan Yesus Kristus. Angkat tanganmu. Ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan. Ini aku Tuhan, aku berdiri. Hidupku adalah persembahanku. Ahli atau tidak itu keurusan kedua. I want to give my life. Terimalah urapan yang baru. Biar ini deklarasi hati. Anak-anak visi yang muncul dari hati. Bukan dari kandungan, bukan dari keahlian. Terimalah urapan yang baru. Bangkit layani Tuhan sebagai anak visi. Terima urapan yang baru. Ada mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupanmu. Mujizat kesembuhan. Terima saat ini juga. Mujizat pemulihan. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Breakthrough. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena engkau layak, tapi karena engkau adalah anak visi. Receive the new anointing. In Jesus' name.